kehidupan duniawi itu bil mali, dengan harta, dengan materi. Wa izzul akhirati, adapun kemuliaan kehidupan akhirat itu bisolihil a'mali, dengan amal-amal soleh. Maksudnya fala nattaqwa, maka tidak menjadi kokoh apa umur dunia, perkara-perkara duniawi, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umur dunia, illa bil amwali, kecuali dengan harta benda, dengan materi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Wala tataqwa, dan tidak menjadi kokoh apa umurul akhirati, urusan-urusan akhirat, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umurul akhirah, illa bil a'mali, kecuali dengan amal-amal as-solihati yang soleh. Jadi di sini disampaikan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengatakan bahwa kalau kehidupan dunia itu kemuliaannya dihitung, dinilai dari materi. Sementara kalau kehidupan akhirat itu dinilai dengan amal soleh. Jadi dalam kalimat ini ya, saya yakin kalau terjemahannya seperti itu, saya yakin jenengan sedikit banyak sudah paham, kan begitu ya. Dan sudah sering mendengar bahwa ya kalau kemuliaan dunia itu dengan materi. Makanya kenapa artis-artis itu dimuliakan? Karena mereka punya materi. Mereka punya paras yang rupawan, punya fisik yang keren, punya harta, punya popularitas. Mereka dimuliakan. Tapi bisa jadi kemuliaan-kemuliaan itu ya hanya di dunia saja. Karena apa? Kemuliaan yang mereka dapatkan itu dengan materi, berbasis materi. Dan memang kehidupan dunia itu berjalan seperti itu. Pejabat-pejabat, ya kan, kenapa itu dimuliakan? Ya karena materi. Tetapi kalau kita pengen punya kemuliaan yang lebih hakiki ya, lebih mendalam, itu pada kenyataannya, dan kita pasti sering mendengar ya, sering melihat bahkan, ya kan? Ternyata memang tidak cukup kemuliaan-kemuliaan yang sejati itu didapatkan hanya dengan modal materi. Lebih jauh lagi, banyak sekali orang yang dengan materi yang banyak, ya kan? Bahkan dengan berbagai jenis. Jadi dia fisik mah oke, duit mah banyak, ya kan? Pengikut juga banyak, harta juga banyak. Tetapi ternyata malah materi-materi itu yang membuat dia hina. Ternyata malah materi yang banyak itu yang dimiliki itu malah membuat dia juga sering merasakan kesedihan.
sering merasakan stres. Jadi kalau kita tarik lagi kepada nasihat Umar bin Khattab tadi ya kan, itu berarti memang apa yang disampaikan Umar bin Khattab itu memang sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan cuma teori tok. Jadi kenapa kok kalau kita pengen mulia di akhirat atau mulia di mata Tuhan, ya harus dengan amal soleh? Ya karena materi itu memang seringkali belum cukup untuk menjadikan manusia itu mulia. Malah kadang dan tidak jarang materi itu membuat orang serakah, gitu nggih. Ya, sekarang yang sering disebut itu ya itulah yang membabat hutan itu. Nggih. Membabat hutan di Sumatera itu kan orang-orang berduit lah sebenarnya ya. Awalnya mungkin membabat 10 pohon. Kemudian membabat apa? Membabat 1 hektar. Masih kurang puas. Kemudian membabat 1 juta hektar. Wih, subhanallah, ya kan? Jadi kenapa Tuhan tidak pernah melihat manusia itu dengan ukuran materi? Agama tidak pernah melihat manusia dengan ukuran materi karena memang justru materi itu ya, kadang menjadikan manusia itu malah hina. Bahkan menjadikan manusia itu lupa diri sampai mencelakakan orang lain. Dan ini sing rame niku kan niku nggih. Sing rame ten Banyumas niki ya setelah adanya napa niku? Adanya kasus banjir di Sumatera itu kan itu ya tambang di Gunung Slamet itu kan. Nah, ada 2 ya di Gandatapa. Kalau di Gandatapa itu saya sering lewat dulu itu. Itu katanya punya anggota dewan yang dari Cilacap gitu kan. Terus yang di atas Gunung Slamet itu juga ada itu ya. Yang apa namanya? Mati ini. Oh, enggak. Halo, halo. Masuk kualat karo anggota dewan itu mati. Ya. Nah, kita doakan lah ya, moga-moga itu orang-orang itu pada tobat lah ya. Kalau nggak tobat ya biar disentil sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang itu pemahaman umum dan pemahaman yang mendasar lah ya ketika kita ingin merenungkan ungkapan dari Umar bin Khattab tadi. Tetapi tentu saja masih ada pesan-pesan yang bisa kita gali gitu ya. Contoh ketika Umar bin Khattab ya itu mengatakan bahwa kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Kan? Nah, kira-kira atau kita ini itulah sinau lagi lah. Jadi amal soleh itu kan kadang masih apa ya kita mengartikannya itu terlalu sempit, begitu ya. Jadi bukan berarti ketika Umar bin Khattab ini mengatakan bahwa kalau pengen mulia di akhirat harus dengan amal soleh. Bukan berarti terus jenengan ning masjid 24 jam. Apa meneh masjidnya kaya sing ndi ku, sing ning viral iku? Masjid dikai apa mangan, dikasih tempat tidur. Iku lek masjid ngei mangan kok lak warung-warung gak payu.
Bukan berarti seperti itu, bukan berarti terus jenengan nopo jenenge, bukan berarti terus yang mas-mas ini mbak-mbak ini terus nggak kuliah. Padahal kuliah, kerja itu juga amal soleh. Karena nopo? Amal soleh. Soleh niku artinya nopo sih? Kadang itu kita mengartikan soleh itu amal yang baik ya. Padahal soleh niku artinya itu bukan baik. Dalam bahasa Arab niku baik niku bahasa Arabnya apa? Hasanun, nggih. Hasanun niku baik. Terus birrun. Birrun niku baik. Jadi soleh niku artinya niku layak. Bahasa Jawa ini apa? Pantes. Jadi amal soleh niku amal yang enggak cuman baik tapi pantes. Niki lari-lari alit niki nggih. Calon-calon napa niki? Anggota dewan. Niki lari-lari alit niki. Kira-kira mbah nyambut gawe niku amal soleh napa mboten? Amal soleh napa mboten? Nggih mboten amal soleh. Soalnya apa mboten pantes. Soalnya pantesnya apa? Nggih sekolah, dolanan. Jadi soleh niku artinya pantes, layak. Makanya ada ungkapan dalam ilmu fikih itu al-islamu solihun fi kulli zamanin wa makan. Islam itu soleh untuk setiap zaman dan setiap tempat. Maksudnya soleh itu apa? Pantes. Karena Islam itu diterapno dimanapun, kapanpun selalu pantes, selalu cocok. Jadi amal soleh itu bukan hanya baik tapi pantes. Makanya kita kalau pengen beramal soleh harus pakai ilmu. Supaya yang kita lakukan itu tidak hanya baik tapi pantas. Kenapa kok Islam juga menggunakan istilah amal soleh? Ya. Karena nopo? Karena amal dalam Islam itu kan kathah banget, nggih. Kathah banget. Bahkan amalan-amalan sunnah wakai pol, nggih. Saking akeh, nggih. Mas Arif niku kata sing durung nglakoni. Termasuk kula. Termasuk kula. Kata kula lah, Mas Arif sregep kok. Jadi apa jenenge? Napa niku? Karena amal baik, amal yang baik niku kata. Sekarang aja nih ya, dalam satu waktu nih kan kita bisa melakukan banyak amal baik toh. Jenengan makan bareng keluarga itu juga amal yang baik. Jenengan contoh barangkali tetangganya ada yang hajatan, nggih. Habis maghrib ini ada yang hajatan. Jenengan datang itu juga amal yang baik. Makanya karena amal yang baik itu berbagai macam ya, kita disuruh milih yang soleh, milih yang paling pantas dengan usia kita, dengan waktu kita, dengan kondisi kita. Lah ini barangkali yang kadang sering kita lupakan. Sehingga kita akhirnya sering terlewatkan untuk melakukan amal-amal soleh. Walaupun barangkali kita sudah melakukan amal yang baik. Ada contoh juga ya, bapak-bapak dia puasa Senin Kemis. Ya. Tapi gara-gara puasa Senin Kemis niku awake lemes. Lemes akhirnya nyambut gawe niku boten semangat. Berarti niku poso Senin Kemis dudu amal soleh. Nggih. Nggih napa nggih? Lah nyambut damel niku
Amal soleh toh? Artinya jangan maksain kan gitu ya. Wah pun poso, kan? Ya kalau jenengan dengan puasa niku kerjanya nggak terganggu lah, niku malah saya niku. Tapi kalau malah terganggu, ya, itu berarti jangan-jangan puasanya tidak menjadi amal soleh. Karena gak pantas. Jenengan duwe bojo, angger dino ngaji ya. Ngaji terus masjid yang Purwokerto itu diparani kabeh. Dino iki ning masjid Jensut, sesuk ning Al Islah, sesuk meneh ning di Bayangkara, sesuk meneh ning di ning Mafaza nggih. Pokoknya ngaji terus lah. Tapi bojone ora dirumati. Nah niku nggih boten enggak paham ya? Enggak paham ya, berarti belum rezeki ya. Di Jawa udah lama nggak paham bahasa Jawa, gimana sih? Ini banyak yang nggak paham ini karena bukan orang sini ini. Penyusup. Orang Indonesia. Nggih belajar dikit-dikit lah ya bahasa Jawa ya. Jadi itu makna dari amal soleh. Nah kalau ini kita pahami maka sebenarnya beragama itu gampang nggih. Innad dina yusron, agama itu gampang. Wong karek golek pantese. Wong amalu iso milih. Bahkan kita suruh milih yang pantas. Agama itu gampang. Lah ini barangkali nggih pengertian atau pemahaman amal soleh yang juga perlu kita renungkan kembali. Sehingga apa? Sehingga akhirnya aktivitas yang kita lakukan, bahkan semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan itu amal soleh. Karena yang kita lakukan itu pantas. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Termasuk dalam mendidik anak barangkali kan, mendidik anak, mendidik murid, ya. Nah, ini anak-anak kecil ya gini kan, yang kalau amal soleh itu diajarin ya alif ba ta lah. Nggak tahu udah bisa ngaji belum ini? Jangan belum apa-apa disuruh menghafal Quran kan gitu ya. Padahal belum bisa ngaji. Kalau belum bisa ngaji dipaksa menghafal Quran, jangan-jangan malah itu bukan amal soleh karena belum pantas. Durung wayahe. Ini isyaknya udah lama, masih lama belum sih? Dikit lagi nggak? Masih 5 menit loh, ya. Ya, tambahan dikit lagi. Berikutnya adalah tentang istilah dunia. Jadi dunia niku kan bahasa Arab sebenarnya nggih. Rabbana atina fid dunya. Kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kenapa kok kemudian menjadi bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu kan banyak diambil dari bahasa Melayu. Kan gitu ya. Sementara Melayu itu, ini orang Melayu ini, Pak. Sementara orang Melayu itu karena mungkin tradisi Islamnya itu udah kuat dari dulu ya, dengan kerajaan-kerajaan Islam itu, makanya banyak kata-kata dalam bahasa mereka itu yang diambil dari bahasa Arab.
Lah pertanyaannya kemudian kan kenapa kok dulu para pendiri bangsa kita ya, pahlawan-pahlawan kita itu memilih bahasa Melayu untuk menjadi bahasa nasional, bukan bahasa Jawa. Nah ini yang muda-muda ini, muda nggak? Masih muda nggak? Yang muda-muda ini perlu tahu ya, kenapa dulu bahasa Melayu itu kok dipilih menjadi bahasa nasional, padahal yang banyak kan orang Jawa kan? Di antaranya karena bahasa Melayu itu tidak menggunakan strata, hierarki, ya kan? Jadi kamu mah kamu aja kan gitu kan. Kalau Jawa kan orang jenengan, owe, sampean. Kalau di barat itu ada maneh, siah, ya, anjen. Ya. Di Sunda itu maneh, siah, anjen. Ya. Kalau bahasa Melayu itu nggak ada. Jadi lebih simpel lah. Kemudian bahasa Melayu itu memang dulu sebelum Indonesia merdeka sudah menjadi semacam bahasa internasional lah ya. Karena apa? Karena kan dia digunakan oleh, kalau sekarang malah 2 negara ya, 3 negara ya. Brunei, Malaysia, dan ya Pulau Sumatera itulah, Sumatera bagian utara itu ya kan. Ya. Yang posisi Sumatera sama Malaysia itu kan ada Selat Malaka yang memang sudah menjadi jalur internasional, jalur perdagangan internasional, sehingga akhirnya bahasa Melayu sudah menjadi semacam bahasa internasional. Jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang rendah, kehidupan yang ya rendah terutama di mata agama. Jadi pada dasarnya artinya kenapa kok kemudian Al-Quran menyebut kehidupan manusia ini sebagai kehidupan dunia, ya kan? Ya karena memang kalau tidak ada agama, tidak ada wahyu, tidak ada para rasul ya, kemungkinan besar ya kehidupan di dunia ini berjalan dengan banyak kehinaan, dengan banyak kerendahan, ya. Bahkan bisa jadi banyak kriminalitas, banyak kezoliman. Karena manusia itu punya potensi seperti itu sih ya. Oh, ada agama aja masih ruwet ya, apalagi nggak ada agama. Cari ini ya, negara-negara kayak apa Denmark, Norwegia ya, itu kan udah pada nggak pakai agama katanya ya. Dan katanya sejahtera, ya kan? Tapi saya yakin mesti ruwet juga itu ya. Ruwet juga, cepat atau lambat pasti ruwet, apalagi kebutuhan manusia itu bukan hanya materi. Jadi itu barangkali sedikit tambahan ya, bahwa dunia itu artinya rendah. Dari kata daniun, lawannya itu ulya, tinggi, luhur. Makanya supaya kita hidup tidak terjebak, tidak terjerumus dalam kerendahan, dalam kehinaan ya, maka hiduplah dengan amal-amal yang soleh. Napa niku wau amal soleh, amal sing pantes. Oke. Itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.